Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Izin, ini kami dari Guru Penggerak, calon Guru Penggerak ada tugas untuk mengobservasi guru yang ada di unit Guru Penggerak tersebut. Jadi mohon sudah waktu ini untuk saya observasi. Jadi sebelum dia observasi, saya informasikan ada 3 kegiatan. Pertama, pra-observasi, nanti akan saya tanya-tanya tentang rencana pembelajaran yang akan Miss buat. Kemudian saya juga observasi Miss di kelas ketika pembelajaran berlangsung. Dan terakhir nanti ada cekap-cekap juga setelah pasca observasi. Ini mohon bisa dari waktunya Miss. Untuk kegiatan di pra-observasi ini kan Miss mau menampilkan rencana pembelajaran yang nanti akan Miss buat. Nah, kira-kira materi apa yang mau Miss buat? Kebetulan besok saya masuk ke materi sistem pertama linear 2 variabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu apa Miss? Nah, karena sebenarnya materi ini berkaitan sama bab sebelumnya. Bab sebelumnya itu adalah komunikasi tersebut. Jadi sebenarnya kita mau mengembangkan pengetahuannya lebih dalam. Nah, ini kan sebenarnya pengembangan juga dari materi di kelas 7 di persamaan linear 1 variabel. Nah, ini lanjutannya. Cuman di sini karena udah 2 variabel, jadi mereka buat jadi grafik. Nah, dari grafik itu nanti mereka mengetahui bukan penyelesaiannya gitu. Jadi kita memperdalam pelajaran yang sebelumnya juga karena berkaitan. Oh, baik. Nah, untuk strategi yang nanti akan Miss buat ya ketika nanti pembelajaran itu kira-kira apa strateginya apa gitu, apa metodenya, kemudian media pembelajaran yang akan Miss gunakan itu apa? Nah, untuk pertama karena cara penyelesaian sama linear 2 variabel ini banyak metode. Tapi yang paling harus dikenalkan pertama kali itu adalah metode grafik karena dia masih berkesinambungan sama materi sebelumnya. Jadi saya pakai media ajarnya itu pakai kertas grafik, kertas milimeter. Ya, jadi lebih mudah anak-anak untuk menemukan koordinatnya dan titik potong penyelesaiannya. Untuk metode yang digunakan itu gimana? Saya pakai problem solving, nanti saya kaitkan juga dengan masalah di kehidupan nyata mereka. Ya, jadi pembelajarannya lebih bermakna. Jadi menggunakan problem solving yang metodenya. Nah, untuk area pengembangan ketika nanti Miss praktekkan ya rencana pembelajarannya, kan kita ada pengetahuan dan keterampilannya. Yang mana yang Miss lebih fokuskan atau dua-duanya atau ada salah satu yang Miss fokuskan? Kalau yang mau saya fokuskan itu sebenarnya kedua-duanya ya sangat penting, tapi keterampilan sih. Jadi mereka lebih bisa mengkaitkan antara materi satu dan lain karena matematika itu selalu berkesinambungan. Babnya berkelanjutan terus gitu. Nah, kira-kira kapan nih yang Miss akan laksanakan? Untuk materi SPLDV besok Kalau boleh tahu di kelas mana tuh? di kelas 8 SKS. Baik, mudah-mudahan besok ketika diobservasi lancar ya semua yang strategi yang sudah disampaikan tadi dalam rencana pembelajaran yang dibuat dapat diaplikasikan dengan baik. Dan sedikit informasi nanti selesai observasi kita ada pasca observasi kita ada tanya jawab juga nanti Miss ya, mohon sudah waktunya. Terima kasih Miss, saya tunggu sampai esok hari. Ya, terima kasih. Kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan semalam, hari ini kita mengadakan diskusi kelompok ya dengan materi kita yang baru yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum masuk ke tugas yang nanti saya berikan, sebenarnya mengingatkan kalian dengan materi kalian di kelas 7 ya. Ada namanya persamaan linear 1 variabel. Nah, persamaan linear 1 variabel ini kalau kamu ingat waktu pas di kelas 7 dekat dengan kehidupan kita ya, dekat dengan kehidupan kita. Bisa kita ubah modelnya menjadi model matematika. Nah, coba lihat ini. Coba lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa jenis coklat ya, donat. Ada donat coklat, ada donat keju, ada donat coklat dan ada donat keju. Di sini dibagi menjadi 3 paket. Tata, coba di paket 1. Di paket 1, coba kalau kamu dulu ingat di pelajaranmu kelas 7 ya, di pelajaran kelas 7, bagaimana kamu mau merubah bentuk donat ini menjadi model matematika. Nah, A-nya itu siapa? Donat rasa coklat. Kemudian kejunya, donat rasa keju misalkan dengan B. Berarti A tambah B hasilnya adalah 7.000. Oke, kita coba lihat yang ini selanjutnya.
Nah, masih ingat nggak kalian ini? Bentuk apakah ini? Variabel. Variabel. Ada yang lain? Koefisien. Yang mana yang disebut koefisien? Yang mana disebut variabel? Kalau di yang pertamanya N 2N sama dengan 4. Berarti ini termasuk apa? Empatnya konstanta, betul. Apakah ini termasuk persamaan linear satu variabel? Ya, persamaan linear satu variabel. Kenapa disebut persamaan linear satu variabel? Iya, karena persamaannya dihubungkan dengan tanda sama dengan dan terdapat satu variabel. Nah, ini materi di kelas 7. Nah, bedanya apa dengan materi yang mau kita pelajari sekarang? Nah, di sini cuman bedanya adalah ada dua variabelnya. Nah, coba kalian pasti familiar dengan gambar ini. Gambar apa ini? KFC lagi ngadain promo. Ya, lagi ngadain promo. Nah, coba hiraukan gambar nasi. Gambar nasinya dihiraukan. Nah, di sini yang promo ada paket super besar 1 sama paket super besar 2. Kelihatan nggak gambarnya? Ya. Coba, siapa yang mau coba ini? Di sini berarti ada dua variabel ya. Ada dua variabel. Ada variabelnya. Siapa variabelnya? Coba Jafran. Di paket super besar 1, siapa yang termasuk variabelnya? Oke, mau coba siapa variabelnya di paket super besar 1? Ayam? Ayam sama minuman. Oke, kamu mau misalkan ayamnya jadi apa? A, minumannya B. Berarti ayam tambah minuman harganya jadi berapa? 16.000. 16.000. Sehingga model matematikanya jadi apa? Tambah B. Iya, A tambah B sama dengan 16.000. Oke, siapa yang mau coba membuat model matematika yang paket kedua? Ayo, Naila mau coba? Model matematikanya di paket kedua. 2A tambah B sama dengan 26.500. Betul atau enggak? Betul, iya betul ya. Berarti anak-anak ini sudah bisa semua membuat kalimat matematikanya. Nah, jadi sama seperti kamu belajar persamaan linear satu variabel dulu di kelas 7. Yang mau kamu tentukan itu atau mau diselesaikan itu adalah berapa nilai variabelnya sehingga persamaannya benar. Ya, berapa nilai variabelnya sehingga persamaannya benar. Nah, coba lihat ini. Ini ada beberapa contoh persamaan linear dua variabel seperti yang udah kamu sebutkan tadi. Nah, ya, yang kamu sebutkan tadi kan ada KFC-nya itu super besar 2 ayam tambah 1 minuman harganya 26.500. Nah, kalau ini kalimat matematika yang lain yang persamaan linear dua variabel nih, misalnya contohnya X tambah Y sama dengan 5. Jadi variabelnya boleh terserah apa aja ya, yang penting dia merupakan sebuah peubah. Peubahnya itu boleh A sampai Z ya, menjadi huruf. Nah, ini saya misalkan contoh yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 5, yang kedua 2X kurang Y sama dengan 6, yang ketiga 2N tambah N sama dengan 8. Itu dia merupakan contoh-contoh persamaan linear dua variabel seperti yang kamu sebutkan tadi. Nggak boleh kotak variabelnya itu lebih dari 1 ya, tapi variabelnya jadi 2 ya, ada X dan Y, ada A dan B dan lain-lain. Nah, balik lagi, kenapa dia dikatakan sistem? Nah, karena ada dua persamaan atau ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel ya, karena ada lebih dari satu persamaan linear dua variabel. Jadi kalau dia cuma satu aja ya, dia cuma disebut persamaan linear dua variabel. Tapi kalau dia disajikan ada dua persamaan linear dua variabel, maka dia dikatakan sistem. Sehingga bentuknya ya ini dia. Nah, jadi kalau ada dua seperti ini, dua persamaan linear dua variabel, maka dia dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Beda. Kalau yang ini, kalau mau dikatakan sistem, kedua-duanya harus sama-sama X dan Y atau sama-sama M dan N. Ya, tidak boleh berbeda. Nah, ini contohnya. Nah, ini dia dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena dia sama-sama X dan Y dan dia masing-masing variabel berpangkat 1. Begitu juga contoh kedua dan contoh ketiga. Oke. Itu aja dulu untuk pembuka kita.
Nah, semalam saya udah bagikan kamu menjadi beberapa kelompok. Hari ini coba kamu silakan duduk di bawah sebelah sana, bawa alat dan bahannya sesuai yang saya bilang. Pakai kertas milimeter ada semua? Kertas karton, spidol, lem. Nanti saya bagikan kartunya, kalian mengerjakan apa yang saya berikan. Semalam saya udah suruh kalian bawa kertas milimeter, kertas karton, kemudian HPS, ya kan? HPS, penggaris, roll, spidol untuk memudahkan kamu ya. Kenapa saya suruh bawa kertas milimeter? Itu untuk memudahkan kamu menemukan penyelesaian salah satu sistem persamaan linier dua variabel, yaitu dengan apa? Dengan metode grafik. Jadi tidak perlu saya ajarkan. Kenapa? Karena kemarin kamu juga udah saya ajarkan ya, bab sebelumnya sudah pernah kita pelajari tentang koordinat kartesius. Jadi dengan menggambarkan persamaan linier pada grafik ya, pada grafik kamu bisa menemukan penyelesaiannya. Siapa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah titik potong ketika kamu gariskan kedua persamaannya. Ya, saya ulangi. Siapa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah titik potong ketika kedua garis itu sudah kamu gambarkan. Jadi ketika garis itu berpotongan, itulah penyelesaian dari persamaan itu. Coba, mana tadi kemarin kelompok 1? Nah, ini. Coba, untuk yang pertama, coba silakan lihat di slide. Lihat di slide. Matematika yang saya gambarkan atau yang saya tampilkan itu menjadi kalimat persamaan linier dua variabel. Coba, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, coba dilihat tadi untuk soal nomor 1 yang saya tampilkan di papan tulis, ada gambar apa? Ada gambar Ada dua 2 celana sama 2 kalung. Harganya berapa? 70.000. Nah, kalau dibuat model matematikanya jadi apa? 2A tambah 2B sama dengan 70.000. Oke, 2A tambah 2B sama dengan 70.000. Betul atau enggak? Oke, kalau di gambar yang kedua, apa yang kamu lihat? Celana dan 2 kalung. 1 celana dan 2 kalung. Harganya berapa? 65.000. Sehingga kalau dimodelkan matematika bentuk SPLDP jadinya apa? A tambah 2B sama dengan 70.000. A tambah 2B sama dengan 65.000. Betul atau enggak? Betul. Oke, betul. Untuk jawaban nomor 1 betul. Kasih dulu untuk kawannya. Oke. Dan sekarang nomor 2. Nomor 2 pengerjaannya dengan apa? Metode grafik. Oke, apa soalnya? Kan solusi dari penyelesaian dengan menggunakan grafik 3x tambah 2y sama dengan 7x kurang 3y sama dengan 5. Oke, dari hasil yang kamu dapatkan berapa penyelesaiannya atau titik potongnya ketemunya berapa? 1,2. Oke, karena setiap kelompok berbeda nanti saya cek lagi, saya koreksi lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk. DP itu salah satu penyelesaian atau untuk menyelesaikan SPLDP caranya dengan metode grafik. Dari metode grafik kamu bisa menemukan titik potongnya, sehingga titik potongnya itulah disebut dengan penyelesaiannya. Oke, di minggu selanjutnya kita ketemu lagi, kita akan bahas bagaimana menyelesaikan SPLDP dengan eliminasi dan substitusi. Hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Miss Anggi atas waktunya. Bisa hadir di sini sekaligus nanti kita akan melakukan coaching. Ya, kemarin kita di awal sudah melakukan kegiatan pasca observasi, ya, pra observasi. Jadi ada pertanyaan yang sudah diajukan terkait tujuan pembelajaran yang akan Miss sampaikan di kelas. Kemudian kita melakukan observasi sesuai dengan rencana atau RPP yang sudah Miss buat. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pra observasi. Nah, jadi pasca observasi. Jadi ini ada nanti beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Ya, tujuannya untuk apa ya? Perkembangan pembelajaran ke depannya. Nah, jadi jangan rileks saja, bukan apa perkembangan pembelajaran kita, terutama mata pelajaran Miss nih, matematika. Nah, supaya nanti anak-anak itu di kelas ya kurikulum Merdeka itu bisa terlaksana di kelas. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira waktu melakukan observasi kemarin waktu melakukan pembelajaran ini, Miss. Kira-kira waktu di situ ada nggak tujuan pembelajaran yang belum Miss capai gitu kira-kira? Karena kemarin itu cuma 1 kali pertemuan, ya tercapai karena yang mau diajarkan kan metode grafiknya saja. Karena dia kan langsung nanti pertemuan berikutnya baru. Oh gitu ya. Jadi yang tujuan dicapai lah gitu kan. Nah, ketika melakukan rencana itu, rencana di awal itu ketika Miss susun rencana pembelajaran itu, apa sih harapan yang Miss harapkan anak-anak itu setelah pembelajaran itu selesai? Nah, seperti kemarin kan kita udah ada juga cerita tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah selesai pembelajaran ya saya mengharapkan bertambahlah pengetahuannya tentang materi itu yang pertama. Yang kedua, dia terampil dalam menyelesaikan topik yang sedang dipelajari, yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Dia bisa mengkaitkan dengan bab sebelumnya, karena kan bab sebelumnya sama bab yang sedang diajarkan berkaitan, berkesinambungan. Nah, menurut pengalaman kemarin itu, nah, dari kegiatan siswa yang sudah dilakukan selama observasi itu, kalau dari poin lah kita bilang antara dari 0 sampai 10 gitu kan. Kalau 0 itu siswa itu istilah tidak tercapai, apa yang bisa tidak tercapai. Kalau yang 10 itu sangat tercapai. Kira-kira dari poin 0 sampai 10 itu poin berapa? Tercapainya mungkin. Nah, 8,5 ya? Iya 8,5 karena kan itu kemarin tuh saya buat diskusi pembelajaran dan berkelompok. Mungkin kalau saya ya sebagai guru kadang mungkin kurangnya itu bisa memanage setiap siswa gitu supaya jadi lebih aktif di itunya di kelompoknya masing-masing gitu. Karena kan ada yang kita udah bantu nih
kamu bagian ini, kamu bagian ini. Kadang-kadang kan siswa namanya SMP ya, dia belum bisa, maksudnya kalau udah teman yang ngerjain ya udah dia tenang-tenang aja gitu, dibiarinnya ya udah ditengokin gitu. Nah kadang yang kayak gitu-gitu yang kita kadang harus kontrol, sementara kita masih cek ke kelompok yang lain gitu. Tadi 8,5 itu dengan gambaran siswa itu masih kita lah sebagai guru belum bisa manajemen kelas kita, dia masih bisa mengontrol. Nah untuk kedepannya ini, nah, kira-kira mau waktu berapa nih mesti tingkatnya? Terkait dengan kontrol tadi ya, 10 ya. Nah untuk mencapai nilai 10 ini ya, apa yang Miss kira-kira bisa lakukan nih? Menurut pandangan Miss, apa yang bisa lakukan sehingga anak-anak itu ya bisa terkontrol ya, kegiatan pembelajarannya terutama diskusinya bersama-sama bisa aktif gitu kan. Apa sih menurut Miss pendapat Miss kan yang bisa Miss lakukan sehingga poinnya sampai 10? Kalau menurut saya gini, kemampuan setiap anak itu kan beda ya. Nah, jadi untuk membuat mereka suka di mata pelajaran saya itu kan beda-beda caranya. Mungkin lebih ke pendekatan personal gitu. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok nggak dibebankan ke beberapa kawannya yang memang bisa ada. Jadi memang harus ya dia bisanya di bagian mana. Misalnya dia bagian yang mengerjakan gitu. Ini yang bagian buat kreativitas ininya menghias hasil pekerjaannya dia gitu lah, dibagi-bagi gitu. Jadi ada pendekatannya lah ke siswa itu, dia bisa itu di mana. Jadi ada pembagian apalah kayak job desk-nya lah, masing-masing kelompok itu job desk, sehingga nanti siswa itu nggak diam aja gitu kan, tahu dia apa kerjanya. Jadi dia lebih aktif ya gitu. Kadang karena kalau SMP kan harus instruksi ya, betul. mengharapkan keinginan dia sendiri itu agak berat gitu, maksudnya kemauan dia supaya ya udahlah sadar aku kerjanya gini itu agak berat ya. belum tahap kedewasa, setengah-tengah dia tuh masih kan, dibilang dia anak-anak enggak, dibilang dia dewasa juga belum gitu kan. Nah, jadi masuk pertengahan. Nah, kira-kira ya ada nggak faktor yang atau hal-hal yang bisa mendukung itu bisa tercapai? Apa sih kira-kira yang menurut Miss nih, hal-hal yang bisa mendukung supaya tadi Miss bilang ada job desk-nya itu supaya tersusun rapi? Apa sih kira-kira yang bisa mendukung, bisa membuat supaya job desk-nya itu masing-masing dapat nih job desk-nya? Mungkin waktu pas pembagian LKS-nya itu lebih rapi, jadi gitu. Jadi petunjuk untuk mengerjakan sebuah LKS itu ya udah tersusun gitu. Misalnya kita buat 4 kelompok, ya 4 kelompok itu kita instruksikan 2 ini ngapain, 2 ini ngapain, atau per masing-masing orang itu ngapain. Tapi kan kadang-kadang kita namanya ini ya, banyak juga pekerjaan guru yang lain kan. Betul. Kelas yang diajar bukan cuma itu, jadi kita buat LKS itu ya seadanya gitu. Iya. Nah, jadi ada LK yang jelas lah ya, pembagian setiap masalah langkah-langkah kegiatannya itu. Jadi sehingga siswa tahu nih mana yang mau dikerjakan. Ya. Nah, kira-kira Miss butuh nggak ini, gitu kan? Kira-kira orang yang bisa, atau siapa sih orang yang bisa mendukung supaya dari LK-nya itu kan Miss sampaikan tadi kan banyak kegiatan guru itu kan, hanya ini saja. Kalau mempersiapkan LK yang begitu kompleks itu kan, istilahnya kalau kita sendiri kan kurang berat. Nah, kira-kira ada nggak orang gitu yang bisa membantu Miss gitu kan? Atau Miss butuh bantuan siapa nih supaya bisa sama-sama membuat LKP ini? Kalau LKPD mungkin ya sesama MGP ya. Karena kan memang ya di sekolah kita ini kan kita sebenarnya ada rapat MGP. Mungkin kalau di rapat MGP itu bukan cuma teori aja atau ide-ide kita yang disampaikan, tapi memang ya dikerjakan gitu. Ada aksi nyata aja gitu. Kalau jadi bilangnya aksi nyata. Aksi nyatanya memang ya ada keluarannya, outputnya itu ada. Jadi ya dicicil gitu pelan-pelan. Nanti kan lama-lama semua bab ada LKPD-nya yang kompleks gitu. Berarti butuh bantuan rekan yang GMP lah ya kan. Jadi tidak hanya sendiri, jadi kan bisa sama-sama membuat LKP sehingga itu setiap bab itu ada LKPD-nya. Kalaupun guru yang lain menggunakan tuh bisa ya kan produk bersama. Bisa bersama. Ya baik. Nah, kira-kira ini tadi sampaikan butuh bantuan guru gitu ya, rekan MGMP untuk membuat LKPD ya, supaya nanti siswa itu tahu job desk-nya gitu kan. Kapan nih kira-kira bisa diskusi MGMP nih untuk membuat itu? Mungkin nanti sesuai dengan rapat kita kan, dan akan datang ya bisa jadi masukan yang baru kan.
Untuk teman-teman se-MGMP nanti pas dia rapat MGP ya kita ajukan. Gitu ya. Jadi kan lebih tahu, oh iya orangnya ternyata di sini gitu. Betul. Nah, kira-kira butuh nggak tuh orang yang bisa mengingatkan gitu, istilahnya untuk yang sudah merencanakan ini atau ya untuk mengingatkan lah gitu, butuh nggak itu kira-kira? Atau siapa sih yang bisa mengingatkan kalau saya kata minggu depan ini kita akan buat ini? Butuh, ya itulah gunanya rapat kan. Jadi memang harus di deadline, jangan cuma ya udah cuma disampaikan, dikerjakan ya udah nggak siap. Nah maksudnya molor waktunya nggak siap sementara tahun ajar kan terus berganti gitu. Jadi pasti rapat tuh langsung disampaikan sama kepala sekolah atau tugasnya hari ini nih buat ini. Jadi sama-sama ada yang mengingatkan supaya rencana yang sudah dibuat itu ya selesai. Iya terlaksana. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya ketika kita rapat MGMP nih, kan kita di sini rapat memang setiap hari Jumat gitu kan, kita terjadwal sehingga KPD itu dibuat di MGMP masing-masing. Jadi beban yang disampaikan tadi, masalah yang disampaikan tadi terpecahkan, gitu kan. Jadi anak-anak di satu kelompok itu ya betul aktif ketika pembelajaran. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa terlaksana nih minggu depan, Miss. Ya. Terima kasih, Miss Anggi. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Kedepannya mudah-mudahan pembelajaran semakin baik, ya terutama di mata pelajaran matematika. Anak yang bisa harapkan tadi aktif, setiap kelompoknya bekerja sesuai dengan job desk-nya itu tercapai, dan sehingga pembelajaran yang mendepankan kemerdekaan, kurikulum mereka itu dapat terlaksana di sekolah kita terutama ya. Terima kasih Miss Anggi atas waktunya.